Om Swastiastu. Selamat pagi atau selamat siang adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi di mata pelajaran prakarya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Yang akan kita bahas itu mencakup pengertian pengolahan hasil peternakan perikanan, kemudian macam-macam hasil peternakan dan perikanan, metode pengolahan, tahapan pengolahan, serta penyajian dan pengemasannya. Jadi itu yang akan kita bahas. Kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Pengertiannya adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah berupa hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan yang siap saji. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis peternakan dan perikanan dan bagaimana mengolahnya menjadi makanan yang siap saji atau siap santap. Nah, untuk jenis-jenisnya kita akan mulai dari jenis perikanan dulu. Jadi kita akan membahas jenis-jenis ikan. Nah, ikan ini ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada namanya ikan perairan tawar. Jadi dari namanya saja sudah kelihatan, ikan perairan tawar. Dia berarti adalah ikan-ikan yang hidup di air tawar, baik itu hidup di sungai maupun hidup di danau. Nah, untuk contoh-contohnya itu yang pertama ada namanya ikan lele. Semua pasti tahu kan ikan lele. Nah, ikan lele ini memiliki ciri khas yaitu tubuhnya berwarna abu kehitaman, kemudian kulitnya licin seperti belut, dan bentuk badannya dia agak pipih. Serta ciri khas yang utama itu adalah dia memiliki kumis. Jadi itu adalah ciri-ciri ikan lele. Nah, kemudian ikan lele bisa dibuat berbagai macam jenis olahan. Bisa dibuat pecel lele, bisa dibuat abon lele, bisa dibuat keripik kulitnya, kemudian bisa dilele asap. Nah, contoh yang kedua itu ada namanya ikan mas. Nah, ikan mas ini bentuk tubuhnya dia agak memanjang dan memipih tegak. Kemudian mulutnya terletak di ujung tengah dan dapat disembulkan. Jadi dia mulutnya buka tutup seperti ini. Dan secara umum dia ditutupi oleh sisik. Jadi kalau mau masak ikan mas itu pastikan sisiknya dibersihkan dulu supaya nanti kalau dimakan dia tidak kasar. Nah, untuk ikan mas sendiri itu dapat dibuat berbagai macam olahan makanan. Bisa dibuat pepes ikan atau bisa dibuat pesmol. Nah, contoh yang ketiga ada namanya ikan bawal. Ikan bawal ini sama, badannya pipih juga, kemudian dia memiliki ciri khas yaitu berenang secara berkelompok. Jadi dia renangnya seperti berbaris begitu. Dia berenangnya rame-rame, nggak sendiri-sendiri. Ciri khas lainnya yaitu badannya tampak membulat oval dan berwarna kuning kemerahan di bagian bawahnya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari ikan bawal. Untuk contoh olahannya sendiri dia bisa dibuat bawal asam manis atau bisa juga dibakar atau digoreng mungkin sesuai selera. Jadi itu adalah contoh-contoh ikan perairan tawar. Selanjutnya ada ikan perairan payau. Nah, ikan perairan payau ini adalah ikan yang hidup di perairan yang bercampur antara air laut dengan air tawar. Dia seperti muara. Untuk contoh ikan perairan payau itu yang pertama ada namanya ikan bandeng. Ikan bandeng ini memiliki ciri-ciri tubuh memanjang agak gepeng, kemudian dia warnanya hitam kehijauan dan memiliki warna keperakan di bagian sisinya. Untuk contoh olahannya sendiri itu bisa dibuat sebagai bandeng pesto. Contoh yang kedua ada yang namanya ikan kakap. Ikan kakap ini ada yang warnanya putih, ada juga yang warnanya merah. Jadi yang contoh di gambar itu adalah yang berwarna merah. Kemudian dia memiliki ciri khas lainnya yaitu mulutnya lebar, sedikit serong dengan memiliki geligi halus. Di bagian atasnya juga ada penutup insang yang terdapat lubang kuping bergerigi. Untuk contoh olahannya itu bisa dibuat otak-otak, bisa dibuat sebagai siomay, kaki naga, atau bisa juga dibuat sebagai nugget. Jadi itu adalah contoh-contoh ikan di perairan payau. Kemudian yang ketiga ada ikan perairan laut. Ini sudah jelas dari namanya ikan perairan laut. Berarti dia adalah ikan-ikan yang hidup di laut atau hidup di perairan dengan kadar garam di atas 30 ppm atau 30 part per million. Untuk contoh-contohnya itu yang pertama ada yang namanya ikan tuna. Ikan tuna ini dia tubuhnya tertutup sisik-sisik kecil. Kemudian warnanya biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Sebagian besar dia mempunyai sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggirannya gelap. Untuk contoh olahannya sendiri itu bisa dibikin filet, bisa dibikin steak, atau bisa dibikin tuna kalengan. Contoh yang kedua ada yang namanya ikan tenggiri. Ikan tenggiri ini dia tubuhnya panjang dan pipih. Dia bersisik tipis dan kecil dengan warna tubuh belang-belang biru gelap, kemudian memiliki mulut yang besar dengan taring yang tajam. Untuk contoh olahannya sendiri itu bisa dibuat siomay, kerupuk, atau bisa dibuat bakso maupun pempek. Contoh yang ketiga yaitu ikan kembung. Nah, ikan kembung ini dia memiliki warna biru kehijauan di bagian atas dan di bagian bawah berwarna putih kekuningan. Terdapat dua baris total hitam pada punggung. Yang satu dia dekat sirip, berwarna abu-abu kekuningan, kemudian yang kedua dia dekat ekor dan dada, dia berwarna kekuningan. Untuk contoh olahannya bisa dibuat ikan kembung goreng, bisa dibuat bumbu balado, atau bisa juga bumbu kuning.
Selanjutnya ada jenis-jenis udang. Nah, udang itu ada berbagai macam jenisnya. Ada yang namanya udang jerbung, ada yang namanya udang dogol, ada yang namanya udang cokong atau disebut dengan tokal atau galah atau freshwater. Ada juga udang rebon, udang yang kecil-kecil atau bisa disebut dengan tetes. Kemudian ada yang namanya udang windu atau pacet atau tiger. Ada yang namanya udang barong atau biasa kita kenal dengan lobster. Ada yang namanya udang flower dan ada yang namanya udang kucing atau cat brown. Jadi itu untuk jenis-jenis udang. Kemudian cumi-cumi. Jadi cumi-cumi juga ada jenisnya. Yang pertama ada yang namanya cumi sotong. Jadi cumi sotong itu dia bentuknya agak panjang dan mengerucut pada ujungnya. Hidupnya dia di kedalaman air laut di atas 10 meter. Yang kedua ada yang namanya cumi-cumi karang atau kadut. Dia bentuk tubuhnya hampir sama dengan cumi biasa, hanya saja lebih besar dan pipih, serta warnanya lebih gelap. Kemudian terdapat batok cangkang di dalam punggung badannya. Contoh yang ketiga ada yang namanya cumi-cumi belakuta. Jadi dia ukuran tubuhnya berbeda dari cumi-cumi umumnya. Postur tubuhnya juga lebih pendek. Kemudian dia lebih melebar dan memiliki tulang punggung yang keras. Jadi itu untuk jenis cumi-cumi. Nah, selain itu juga di perikanan ada yang namanya rumput laut. Rumput laut itu adalah alga makroskopis yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Dia tidak punya akar, batang, dan daun sejati. Jadi dia hidupnya itu nempel pada pasir atau lumut atau kayu atau karang mati. Bisa juga kulit karang di sekitaran laut. Kemudian dia juga dikenal sebagai bahan baku agar-agar. Jadi di perikanan itu nggak cuma ada ikan, ada udang juga, ada cumi-cumi juga, ada rumput laut. Selanjutnya kita ke hasil ternak. Ada jenis-jenis daging. Yang pertama ada yang namanya daging ayam. Semua pasti tahu kan daging ayam. Nah, daging ayam itu ada dua jenisnya. Ada yang namanya ayam kampung, ada yang namanya ayam boiler. Nah, ayam kampung ini adalah sebutan untuk ayam peliharaan yang dipelihara tapi dibiarkan bebas lepas begitu saja. Jadi dia cari makan sendiri. Beda dengan ayam boiler. Kalau ayam boiler dia dikumpulkan dalam satu kandang. Makanannya pun beda. Kalau ayam kampung karena dia cari makan sendiri, dia cari makan di alam. Jadi lebih alami. Beda dengan ayam boiler, makanannya buatan. Biasanya dia diberi makan konsentrat. Nah, itu menyebabkan ayam kampung dia nutrisinya lebih tinggi dan memiliki kadar lemak relatif lebih rendah daripada ayam boiler. Selanjutnya ada daging sapi. Nah, daging sapi ini dagingnya dia berwarna merah. Biasanya diolah menjadi rendang, semur, bakso, abon, dendeng, dan lain-lain. Selanjutnya ada daging kerbau. Daging kerbau ini dia warnanya merah gelap. Dia memiliki tekstur yang lebih kasar dibanding daging sapi. Hanya saja lemaknya dia lebih rendah daripada sapi. Kemudian daging kambing. Daging kambing ini daging yang empuk. Dia memiliki serat daging yang lebih halus, serta mempunyai rasa dan aroma yang khas. Dan yang terakhir daging babi. Daging babi dia memiliki warna merah yang lebih pucat daripada daging sapi. Kemudian tekstur lemaknya dia elastis. Contoh olahan yang bisa dibuat dari daging babi itu bisa jadi bakso, sosis, sate, babi rica-rica, babi panggang, dan lain-lain. Hasil peternakan selanjutnya yaitu telur. Jadi telur ada berbagai macam juga jenisnya. Yang pertama ada yang namanya telur ayam kampung. Telur ayam kampung ini udah jelas berasal dari ayam kampung, ayam yang dipelihara secara lepas. Ciri-ciri telur kampung itu dia pasti berwarna putih dan gizinya dia lebih tinggi daripada ayam boiler. Nah, sedangkan telur ayam boiler jelas berasal dari ayam boiler dan dia warnanya coklat. Ayam boiler dia bertelur tanpa pejantan, dia menggunakan obat. Jadi gizinya dia lebih rendah daripada telur ayam kampung. Selanjutnya ada telur bebek atau telur itik. Telur bebek atau telur itik ini dia memiliki cangkang lebih tebal daripada telur lainnya, sehingga dia memiliki masa simpan yang lebih lama juga daripada telur lainnya. Bebek atau itik itu sendiri juga bertelur dengan diberi penjantan, sehingga telurnya lebih organik atau lebih alami, sehingga juga lebih bergizi. Kemudian ada yang namanya telur puyuh. Telur puyuh ini memiliki ciri bercak-bercak tak beraturan dan berwarna coklat tua. Ukurannya pun kecil, lebih kecil daripada telur ayam kampung, ayam boiler, ataupun telur bebek maupun itik. Tapi dia kandungan gizinya 3 atau 4 kali lebih banyak daripada telur ayam. Jadi itu untuk jenis-jenis telur. Hasil peternakan selanjutnya yaitu susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi manusia. Hewan yang bisa menghasilkan susu itu sapi, kambing, domba, kerbau, unta, maupun kuda. Berbagai produk yang bisa dibuat dari susu itu bisa keju, bisa mentega, bisa yogurt, susu kental manis, susu bubuk, es krim, dan lain-lain. Berdasarkan kandungan lemaknya, susu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya susu murni atau whole milk, ada yang namanya susu kurang lemak atau reduced fat milk, ada yang namanya susu rendah lemak atau low fat milk,
ada susu bebas lemak atau free fat milk, ada juga susu skim atau skim milk. Jadi itu adalah hasil-hasil dari peternakan. Jadi ada daging, ada telur, ada susu. Nah, selanjutnya ada teknik pengolahan. Teknik pengolahan itu sebenarnya ada dua macam. Ada yang panas basah, ada yang panas kering. Jadi sekarang kita bahas yang panas basah dulu, atau dinamakan dengan moist heat. Yang pertama ada yang namanya boiling. Boiling ini adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih, atau istilah lainnya dia merebus. Jadi cairan kita panaskan dulu atau air kita panaskan dulu, kemudian kita masukkan bahan makanannya. Itu namanya boiling atau merebus. Kemudian ada yang namanya poaching. Poaching ini sama dengan merebus, hanya saja cairannya dia sebatas menutupi makanan. Dia direbus dengan api kecil di bawah titik didih sekitar 92-96 derajat Celcius. Kemudian ada yang namanya bracing. Bracing ini juga merebus, cuma bedanya dia dengan sedikit cairan, kira-kira setengah lah dari bahan makanan yang mau direbus. Kemudian dia direbus dengan panci tertutup dan api dikecilkan secara perlahan. Kemudian ada yang namanya stewing. Stewing ini adalah mengolah bahan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya. Kemudian baru direbus dengan cairan berbumbu yang tidak terlalu banyak dengan api sedang, atau istilah lainnya ini menggulai. Kemudian ada yang namanya simmering. Simmering ini adalah pengolahan bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, sehingga di permukaannya nanti akan muncul gelembung-gelembung kecil. Selanjutnya ada yang namanya steaming, atau istilah lainnya ini merebus. Jadi dia memasak makanan dengan uap air mendidih. Jadi ada air yang dididihkan, kemudian dikasih pembatas, di atasnya baru dikasih bahan makanan. Sehingga nanti uap air itu yang akan mematangkan makanannya. Dan yang terakhir ada yang namanya mengetim. Mengetim ini adalah teknik memasak dengan dua wadah yang ukurannya berbeda. Jadi misalnya ini panci besar, kemudian di dalamnya dikasih lagi panci kecil, baru di dalamnya ada bahan makanannya. Ini biasanya digunakan untuk melelehkan coklat. Nah, jadi itu untuk teknik pengolahan panas basah. Selanjutnya ada teknik pengolahan panas kering atau disebut dengan dry heat cooking. Yang pertama ada yang namanya deep frying. Deep frying ini adalah memasak dengan menggunakan minyak banyak sehingga makanannya terendam. Biasanya dibuat untuk membuat masakan yang crispy atau membuat gorengan yang renyah. Jadi menggunakan deep frying. Di mana deep frying ini menggunakan minyak yang banyak, kemudian bahan makanannya dimasukkan sampai tenggelam dan dia akan tergoreng. Kemudian ada yang namanya baking. Baking ini adalah teknik memanggang, di mana memanggang dibantu dengan alat yang dinamakan oven atau microwave. Jadi bahan makanan dimasukkan ke dalam oven, kemudian dipanggang, sehingga dia mendapat panas dari segala arah, tanpa perlu menggunakan minyak maupun menggunakan air. Kemudian ada yang namanya shallow frying. Shallow frying ini adalah kebalikan dari deep frying, di mana shallow frying ini adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Beda dengan deep frying. Deep frying kan menggunakan minyak banyak. Kemudian ada yang namanya grilling atau memanggang atau membakar. Jadi dia mengolah makanan di atas lempengan besi panas yang dinamakan griddle atau di atas pan datar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Jadi dia akan kena api langsung. Kemudian ada yang namanya sautening atau teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan dipotong kecil-kecil, diiris, yang dikerjakan dalam waktu sebentar, atau istilah lainnya ini menumis. Jadi itu adalah teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Setelah teknik pengolahan, kita ke tahapan pengolahan. Nah, tahapan pengolahan ini maksudnya adalah langkah-langkah dalam pengolahan atau pengolahan makanan. Jadi yang pertama itu ada namanya perencanaan. Jadi di perencanaan ini kalian melakukan identifikasi kebutuhan dan juga penggalian ide maupun gagasan. Jadi kalian di sini rencanain mau bikin apa, bahan-bahannya apa saja, cara buatnya gimana, dan lain-lain. Setelah kalian melakukan perencanaan, baru kalian lakukan pelaksanaan atau pembuatan atau action. Jadi yang sudah kalian rencanain tadi sekarang tinggal dilakuin aja. Dan di sini jangan lupa yang pasti sudah ada persiapan dan proses pembuatan. Jangan lupa keselamatan kerja, itu penting. Setelah kalian melaksanakan atau melakukan pembuatan pengolahan, baru kalian lakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi ini adalah tindakan melakukan nilai pada hasil karya kalian sendiri. Jadi di sini misalnya kalian sudah selesai mengolah makanan nih atau sudah selesai masak. Sekarang kalian cicipi apakah sudah oke, apakah sudah enak, apakah tidak ada yang kurang dan lain-lain. Setelah evaluasi selesai, kalau misalnya ada yang kurang berarti perlu dilakukan yang namanya revisi atau perbaikan. Kalau nggak ada yang kurang, baru lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu penyajian atau pengemasan, jadi siap saji. Jadi tahapan pengolahan itu ada 4, ada yang namanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyajian atau pengemasan.
Nah, pengemasan juga ada tujuannya. Yang jelas yang pertama itu dia melindungi isi atau melindungi makanan baik dari benturan, cuaca, mikroorganisme, atau kuman maupun jamur. Jadi dia isinya lebih terlindungi dengan cara dikemas. Kemudian kemasan juga menjadi daya tarik dan pembeda dari makanan dan jenis mereknya. Jadi di pembungkus itu kalian bisa kasih desain yang bagus supaya menarik. Kalau misalnya makanannya mau dibungkus, jadi di pembungkusnya kalian juga bisa kasih identitas atau bisa kasih merek dan lain-lain. Dan yang terakhir juga bisa mengisi informasi mengenai makanan tersebut. Bisa nama makanannya, isinya, berat, kandungan bahan dan nutrisinya, tanggal kedaluarsa, produsen, kode produksi, dan lain-lain. Jadi tujuan pengemasan itu ada 3. Melindungi isi, menambah daya tarik, dan sebagai media informasi. Nah, dalam penyajian dan kemasan itu ada berbagai macam jenisnya. Jadi dalam penyajian itu ada yang namanya alat penyajian tradisional, ada yang modern. Kalau yang tradisional itu bisa sebagai bakul nasi, bisa tampah, bisa ingke, bisa mangkok dari daun pisang. Sedangkan alat penyajian modern itu bisa piring, mangkok, gelas, dan lain-lain. Kalau kemasan itu juga ada 2 jenisnya, ada kemasan tradisional, ada kemasan modern. Di mana kemasan tradisional itu contohnya bisa dari janur atau dari busung, bisa dari daun woka, bisa dari daun jati, bisa dibungkus dengan daun pisang atau bisa juga dengan besek. Sedangkan yang modern itu ada kertas minyak, ada karton, bisa dengan styrofoam juga atau dibungkus plastik, bisa diwadahin rantang juga atau bahkan Tupperware. Jadi itu jenis-jenis penyajian dan kemasan. Nah, sekian materi yang saya sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa untuk dibuat resume atau ringkasannya, kemudian dikumpul sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Om Santi 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 Om.